Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan atau berdiskusi materi tentang teori dependensi. Kemarin kita sudah diskusi tentang teori modernisasi. Teori dependensi ini merupakan antitesis dari teori modernisasi. Dia memang lahir sebagai semacam lawan diskusi atau lawan debat dari teori modernisasi, dan sejarah kelahirannya pun merupakan sejarah penentangan terhadap teori modernisasi yang selama ini dianggap paling banyak atau paling berhasil diterapkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Nah, ini kita mulai dari sejarah dependensi, artinya sejarah lahirnya teori dependensi. Teori dependensi lahir merupakan akibat dari kekecewaan program ECLA di Amerika Latin atau Economic for Latin Amerika. Jadi beberapa negara di Amerika Latin itu merupakan sasaran dari program yang menggunakan pendekatan teori modernisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Ekonomi PBB atau United Nations. Program ECLA ini atau ECLA yang dilaksanakan oleh Komisi Ekonomi PBB ini kemudian gagal di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di Amerika Latin. Sehingga ini dijadikan satu bahan riset terutama oleh Andre Gunder Frank sebagai salah satu pelopor utama dari teori dependensi ini. Dalam penelitiannya kemudian nanti kita akan ketemu apa yang menjadi persoalan dari teori modernisasi itu, sehingga kemudian ada arus balik yang kemudian mengemukakan atau menemukan semacam fakta-fakta empirik dan lahirlah teori dependensi ini. Nah, kegagalan program KEBAL atau ECLA di Amerika Latin ini secara tidak langsung bagi para peneliti dianggap menurunkan tingkat kepercayaan sebagian ahli terhadap teori modernisasi. Jadi kegagalan teori modernisasi di Amerika Latin itu dianggap satu titik balik atau titik munculnya ketidakpercayaan dari para ahli maupun beberapa pemangku kebijakan terhadap teori modernisasi. Artinya bahwa teori modernisasi yang selama ini dianggap berhasil di beberapa negara yang kalah perang itu tidak berhasil di dalam memajukan peningkatan ekonomi dan pembangunan di negara Amerika Latin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada saat yang bersamaan di era tahun 1960-an memang beberapa negara yang baru berkembang atau negara dunia ketiga atau disebut dengan third countries itu memang sedang memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonominya itu dengan perspektif dan menggunakan pendekatan modernisasi. Jadi sekali lagi ini merupakan titik balik dari teori modernisasi yang sudah banyak atau secara jamak dilaksanakan oleh negara-negara dunia ketiga. Nah, sebagian besar negara dunia ketiga yang menjalin hubungan dengan negara-negara maju tersebut mengalami banyak kegagalan.
Jadi banyak negara-negara yang mengalami kegagalan setelah dia menerapkan teori modernisasi. Jadi sekali lagi ini merupakan jawaban dari teori modernisasi atau antitesis lah dari negara-negara yang selama ini menerapkan teori modernisasi. Keterbelakangan dan kegagalan pembangunan di negara dunia ketiga dalam proses pembangunannya banyak mengalami ketergantungan dengan negara-negara maju. Jadi negara-negara yang menerapkan teori modernisasi atau pendekatan modernisasi itu tidak menciptakan kemandirian negara tersebut, tetapi malah menciptakan semacam ketergantungan. Ketergantungan itu ternyata membuat mereka juga tidak semakin lebih baik begitu. Jadi ketergantungan itulah yang menjadi inti dari dependensi ini. Jadi itu yang dianalisis oleh para ahli teori dependensi. Kegagalan dunia ketiga dalam pembangunan adalah sebagian menyebabkan ketimpangan antara dunia ketiga dengan negara yang berkembang, sehingga menciptakan yang namanya antara bawahan dan atasan. Ada yang menjadi posisi negara bawahan, ada negara menjadi negara yang berada di atas, atau dikenal namanya subordinasi. Banyak karena dia tergantung, maka kemudian negara yang tergantung itu seakan-akan dalam praktiknya menjadi bawahan dari negara yang menjadi tempat bergantung, terutama dalam bergantung misalnya pinjaman luar negeri, kemudian dalam hal kerjasama teknologi informasi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir dari sejarah dependensi itu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Andre Gunder Frank itu kemudian menjelaskan ketergantungan di negara dunia ketiga dengan model eksploitasi satelit metropolis, satelit exploitation, itu menyebabkan negara dunia ketiga menjadi pusat atau namanya centris countries, sementara negara-negara yang tadi subordinasi itu kemudian menjadi namanya peripheral countries atau negara pinggiran. Nah, kondisi ini saudara-saudara dalam pandangan kelahiran teori dependensi ya, ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakseimbangan di dalam perjalanannya. Ketidakseimbangan dan ketidakseimbangan dan ketidakmandirian negara-negara yang sudah menjadi satelit atau menjadi negara bawahan dari negara-negara yang sudah lebih maju itu kemudian menciptakan namanya eksploitasi. Eksploitasi itu berupa misalnya negara-negara ketiga atau negara berkembang itu, satu, dia hanya menjadi sumber pemasok bahan utama dari industri-industri di negara-negara maju. Jadi seperti Indonesia misalnya itu menjadi pemasok bahan baku dari negara-negara yang sudah maju. Sehingga yang diekspor dari Indonesia atau yang diimpor ke negara-negara maju itu adalah bahan baku yang tidak diolah gitu. Sehingga yang diolah itu kemudian di negara tersebut, sehingga yang menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah di negara di mana bahan itu dikirim, misalnya batu bara, kemudian kayu, kemudian termasuk emas dan seterusnya. Selain menjadi sumber bahan baku, negara-negara yang tadi negara dunia ketiga yang sudah tergantung kepada negara-negara maju itu, dia menjadi pasar dari bahan produksi dari barang-barang negara maju. Setelah bahan-bahan itu diolah, maka kemudian dengan merek yang atau dengan komoditas yang sudah jadi, negara itu diimpor barang itu diimpor lagi ke negara yang berkembang itu tadi dan dijual di negara tersebut, sehingga dia menjadi pasar. Tidak ada kegiatan pabrik di sini, tapi kemudian menjadi pasar. Hal itu kemudian menciptakan tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi, tapi malah menjadikan pasar bagi negara tersebut. Yang beruntung adalah perusahaan-perusahaan pengimpornya yang rata-rata dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki koneksi terhadap perusahaan. Jadi
situasi itu semacam the satanic circle gitu, lingkaran setan yang secara berantai begitu kemudian menjadikan negara-negara berkembang itu sebagai satu negara yang dieksploitasi, baik dia sebagai sumber bahan baku maupun sebagai pasar. Nah, saya masuk ke pengertian dependensi. Apa sih yang dimaksud dengan dependensi? Dependensi itu secara harfiah atau secara bahasa itu artinya ketergantungan. Jadi dependensi itu kebalikan dari independen. Independen itu adalah pihak yang tidak mengalami ketergantungan. Misalnya saudara, saya independen, berarti saudara tidak tergantung kepada siapapun. Tidak tergantung kepada pemerintah, tidak tergantung kepada partai politik, tidak tergantung kepada pengusaha, tapi independen. Independen dalam hal apa? Independen dalam pilihan politik misalnya. Berarti saudara tidak tergantung kepada pihak manapun di dalam menyampaikan aspirasi dan saluran politik saudara. Kalau saudara independen di dalam ekonomi misalnya, saudara berarti tidak tergantung kepada perusahaan maupun institusi atau struktur-struktur yang ada di masyarakat. Gitu. Sering itu kan dikemukakan. Sering kita salah dalam menempatkan kata netral dan independen. Tapi dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita memahami kalau independen itu adalah orang yang tidak tergantung. Nah, sebaliknya dependen itu berarti tergantung. Dependensi adalah pihak yang tergantung kepada pihak yang lain. Nah, dalam pengertian teori dependensia adalah hubungan dan keterkaitan. Dia ada hubungan, tapi juga tidak sekedar dia hubungan, tapi ada, kalau hubungan itu bisa namanya interaksi. Tapi ada keterkaitan. Nah, keterkaitan antara negara-negara di dunia ketiga yang kita sebut dengan the third countries atau negara yang baru merdeka yang kita sebut negara berkembang yang disebut dengan development countries dengan negara-negara maju atau yang disebut dengan negara sentral yang disebut dengan the centrist countries tadi itu atau disebut dengan negara maju, welfare state. Nah, sebagai hubungan yang tidak seimbang, jadi hubungan tadi itu hubungan yang tidak seimbang. Karena dia tidak seimbang menghasilkan akibat yang tidak baik atau negatif bagi negara dunia ketiga. Bahkan secara ekstrim, menurut teori dependensi ini, negara-negara sentral di barat itu sebagian bahkan kemudian menindas negara-negara negara dunia ketiga dengan tetap menjaga surplus ekonomi di negara-negara sentral. Jadi seperti misalnya Indonesia yang saya sebutkan tadi itu. Emas yang ada di Papua itu diangkut ke Amerika misalnya. Dan emas itulah yang kemudian dijadikan cadangan cadangan devisa ekonomi Amerika untuk menjaga stabilitas ekonomi Amerika, sehingga selama emas dari Freeport Papua itu tetap dibawa ke Amerika, maka Amerika lah yang akan menjadi pengontrol ekonomi dunia. Itu bicara emas saja, belum bicara misalnya batu bara, belum bicara gas, belum bicara hutan, belum bicara sumber-sumber daya alam yang lain, nikel dan seterusnya. Jadi itulah yang terjadi dalam pandangan teori dependensia. Jadi teori dependensia itu adalah teori yang melihat hubungan dan keterkaitan negara dunia ketiga dengan negara maju sebagai hubungan yang tak berimbang. Dan karenanya hanya menghasilkan akibat yang tidak baik bagi negara dunia ketiga. Di mana negara dunia ketiga menindas, di mana negara maju menindas negara dunia ketiga sebagai upaya untuk mempertahankan surplus ekonomi di negara tersebut. Nah, itulah yang secara ringkas disebutkan oleh teori dependensia mengenai hubungan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, antara development countries, underdevelopment countries dengan welfare state atau negara yang sudah sejahtera. Nah, ini adalah asumsi teori dependensia.
terjadi ketergantungan ekonomi di negara dunia ketiga. Ketergantungan dalam hal apa, saudara-saudara? Ketergantungan satu dalam hal modal. Karena di dalam teori modernisasi itu salah satunya ada yang sudah kita pelajari kemarin itu adalah Harut dan Domar itu tabungan dan investasi, maka negara-negara berkembang atau underdeveloped countries atau yang disebut dengan negara miskin, the poor countries, negara dunia ketiga dan third countries itu untuk memacu pertumbuhan ekonominya itu maka butuh modal dan investasi. Nah, salah satunya adalah yang menyebabkan dia ketergantungan modal dan investasi itu kepada negara-negara luar. Ini dalam paradigma atau asumsi teori dependensia. Karena dia tergantung kepada modal luar negeri, maka dia tidak bisa maju, tidak bisa berkembang tanpa modal dari luar negeri. Yang kedua, biasanya modal itu tidak hanya dalam bentuk investasi pengusaha yang datang, tapi modal dan investasi itu kemudian bisa berupa hutang luar negeri. Itu adalah ketergantungan yang kedua. Nah, hutang luar negeri itu kemudian menjerat negara-negara maju sehingga banyak sektor-sektor ekonomi utamanya itu kemudian dikuasai oleh pihak peminjam. Dan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian menyebabkan APBN di negara tersebut digunakan sebagian untuk membayar hutang yang telah dipinjam, meskipun bahasanya misalnya hutang jangka panjang, kemudian cicilan lunak dan seterusnya. Tetapi jika itu dihitung-hitung cukup menyita anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Seperti Indonesia misalnya. Indonesia saat ini harus mengeluarkan membelanjakan sebesar 600 triliun setiap tahun untuk membayar hutang luar negeri, baik cicilan maupun pokok bunganya. Bayangkan, dari 2.400 triliun, sekitar 25%-nya atau 600 triliun digunakan untuk membayar cicilan hutang. Bayangkan kalau misalnya tidak punya hutang, 600 triliun itu bisa digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, membangun pusat-pusat pendidikan dan lain kesehatan di Indonesia. Jadi itu menyita APBN sehingga tergantung. Nah, ketergantungan yang ketiga adalah ketergantungan terhadap teknologi dan informasi. Negara-negara yang dianggap sedang berkembang atau negara dunia ketiga atau negara miskin itu memang karena sumber daya manusianya miskin, maka perkembangan teknologinya juga lambat sehingga mengalami ketergantungan terhadap negara-negara maju. Seperti di negara kita, ketika kita misalnya memasuki pembelajaran era daring, ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa mengakses 4G, kan, tidak bisa melakukan video conference, dan ini tentu saja akan sangat merugikan bagi anak-anak sekolah dan peserta didik yang ada di wilayah-wilayah yang tidak terlayani sinyal data atau 4G tersebut. Ketergantungan ekonomi melahirkan akumulasi modal di negara-negara maju dan ketertinggalan di negara dunia ketiga. Jadi kita negara dunia ketiga ini kemudian seperti mengalirkan uangnya karena seperti saya sebutkan tadi bahwa negara-negara berkembang ini menjadi pasar gitu ya. Jadi barang-barang yang diproduksi di negara maju misalnya oleh multinational company MNC itu, misalnya katakanlah salah satu produk minuman itu diproduksi di pusatnya di Amerika, bikin pabrik di perwakilan di negara tertentu. Kemudian minuman itu beredar sampai ke pelosok-pelosok. Jadi bayangkan, orang yang minum produk minuman tertentu di pelosok itu uangnya masuk ke negara maju di mana pusat pusat perusahaan itu berdiri. Sehingga uang yang ada di negara-negara berkembang yang tadi menjadi pasar itu disedot ke negara yang menjadi tempat induk dari perusahaan itu berdiri. Jadi itu tadi. Ketergantungan tersebut kebalikan dari pembangunan yang menggunakan asas keseimbangan. Jadi
antara negara maju dengan negara berkembang itu dalam prakteknya itu memang berjalan tidak seimbang. Yang ada memang adalah terjadi penyedotan atau penghisapan dari ekonomi yang ada di negara-negara berkembang. Munculnya anggapan bahwa modernisasi telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dan keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Jadi, asumsi dari teori dependensia ini, teori modernisasi telah gagal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di negara-negara berkembang. Begitu kira-kira singkatnya. Hal itu ditandai dengan stagnasi ekonomi, bahkan melebarnya tingkat ketimpangan antara kaya dan miskin atau disebut dengan Gini rasio. Gini rasio itu adalah tingkat ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi tingkat ketimpangan orang kaya dan orang miskin semakin lebar. Di negara Indonesia misalnya ada 10% orang Indonesia yang menguasai 80% kekayaan Indonesia. Sementara 90% orang Indonesia hanya menguasai 10% total kekayaan di Indonesia. Juga begitu seterusnya di negara-negara yang lain begitu. Jadi sedikit orang menguasai banyak sumber daya dan kekayaan satu negara. Sementara banyak orang hanya menguasai sedikit dari sumber daya. Jadi jarak jurang antara kemiskinan dan kekayaan itu semakin melebar begitu. Dan semakin tajam begitu. Tidak hanya lebar tapi semakin dalam gitu. Lebar kemudian dalam. Jadi jurang itu susah semakin untuk dipertemukan. Makanya sekarang lagi tren dibahas di Sumeneb itu salah satunya adalah tentang kemiskinan ekstrim gitu ya. Coba saudara baca-baca itu. Itu adalah salah satu bentuk dari kemiskinan yang semakin dalam jurangnya, yang semakin jauh. Jadi orang miskin itu misalnya orang kaya itu misalnya pendapatan per bulannya $1 juta atau per tahunnya $1 juta. Sementara orang miskin itu setahun itu hanya pendapatannya sekitar 3 juta. Jadi hanya sama dengan 300.000 per bulan. Ya, sama dengan 10.000 satu hari. Sementara orang-orang kaya pendapatannya bisa 10 juta dalam satu hari. Itu sangat semakin jauh gitu ya. Semakin dalam jurangnya itu. Nah, ini ada beberapa tokoh teori dependensi, ada Theotonio Andre Gunder Frank yang tadi saya sebutkan tadi itu, dia mengemukakan teori pembangunan dan keterbelakangan. Jadi, dalam pandangan Gunder Frank atau Frank, pembangunan di negara-negara dunia ketiga dengan menggunakan teori modernisasi itu hanya menciptakan keterbelakangan. Kemudian Antonio dos Santos juga mengatakan bahwa negara-negara berkembang itu mengalami ketergantungan kepada negara-negara maju. Tidak hanya keterbelakangan, tapi bahkan mengalami ketergantungan. Kemudian Raul Prebisch menyebutkan bahwa pembangunan menggunakan teori modernisasi itu menciptakan kemiskinan negara-negara pinggiran. Jadi seperti yang banyak panjang lebar saya jelaskan tadi itu, modernisasi itu hanya menciptakan kemiskinan saja bagi negara-negara yang sudah dipetakan tadi menjadi negara pinggiran dan menjadi negara pusat. Jadi negara pinggiran itu tetap menjadi negara pinggiran terus, sehingga kondisinya berada dalam kemiskinan. Begitu pula dengan Paul Baran. Paul Baran juga dengan teori strukturalnya mengemukakan bahwa tadi negara pinggiran dan negara pusat itu tidak menciptakan keseimbangan di dalam hubungan ekonominya, tetapi menciptakan satu situasi yang membuat tergantung negara pinggiran tadi kepada negara pusat. Tergantung apa? Tadi sudah saya jelaskan 1, 2, 3, 4. Sementara Antonio Gramsci, seorang neo-Marxian di Italia, mengemukakan bahwa dalam teori dependensinya dia mengatakan bahwa negara-negara maju atau negara-negara yang sudah makmur ekonominya itu menghegemoni, bahkan menjajah secara ekonomi negara-negara yang baru berkembang atau negara pinggiran itu. Jadi mereka tidak sedang membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin, tapi mereka sesungguhnya menghegemoni, tapi menguasai dan kemudian mengeksploitasi ekonomi yang ada di negara tersebut.
Cardoso juga begitu. Dia melihat bahwa antara negara pusat dengan negara pinggiran itu tidak menciptakan keseimbangan, tapi menciptakan namanya eksploitasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, jika ada pertanyaan, silakan dikemukakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa yang harus dilakukan pemerintah di negara pinggiran atau di negara berkembang untuk setidaknya mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang? Oke, terima kasih. Siapa ini yang nanya? Adi Chandra, Pak. Adi Chandra. Oke, pertanyaannya menarik. Apa yang perlu dilakukan oleh negara pinggiran untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju? Yakni menciptakan kemandirian di dalam negaranya. Dulu kita sudah pernah melihat contoh bagaimana Presiden Soekarno berusaha untuk menolak bantuan dari negara-negara maju termasuk dari Amerika. Ada satu ungkapan yang terkenal dari Presiden Soekarno waktu itu, go to hell with your aid, gitu. With your aid. Go to hell with your aid. Artinya adalah pergi kamu ke neraka bersama dengan bantuan. Jadi sejak zaman Soekarno sungguhnya memang bantuan itu coba untuk ditawarkan oleh negara-negara maju, karena Indonesia ini selain luas wilayahnya juga memiliki sumber daya alam yang besar. Jadi Freeport itu, emas itu sudah lama sejak ingin ditambang oleh oleh negara maju, oleh Amerika dengan menawarkan bantuan, tapi Soekarno tidak mau. Dan memang ada konsekuensi yang dihadapi oleh negara yang baru merdeka, tetapi kemandirian itu memang harus diciptakan. Itulah yang menjadi perdebatan antara Soekarno dengan Hatta waktu itu. Hatta ingin tetap memasukkan hutang luar negeri sebagai instrumen pembangunan Indonesia, sementara Soekarno tidak mau. Dia lebih menggunakan pendekatan berdikari itu, berdiri di atas kaki sendiri. Menurut saya Indonesia sekarang, contohnya Indonesia itu sudah berbeda dengan era tahun 40-an, di mana Indonesia sekarang lebih memiliki sumber daya manusia yang bisa mengelola sumber daya alamnya, sehingga itulah yang perlu dipacu begitu. Kemudian potensi ekonomi di Indonesia ini juga cukup besar, tidak harus tergantung kepada hutang luar negeri. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola, terutama menurut saya adalah menekan dan menghilangkan korupsinya. Karena korupsi di negara ini, di Indonesia, jadi keterbelakangan di negara-negara itu biasanya itu seiring atau berjalan linier dengan tingkat korupsi. Jadi negara-negara miskin itu rata-rata tingkat korupsinya tinggi. Kenapa? Karena korupsi itu tidak hanya pada penggunaan anggaran, tapi pada tidak hanya pada unsur hilirnya, tapi unsur hulunya. Hulunya apa? Di sektor perpajakan. Jadi banyak sumber-sumber kekayaan negara dari pajak itu yang dikorupsi. Sehingga pajak yang mestinya itu bisa membuat kemandirian negara yang dibayar oleh rakyat dalam berbagai bentuk itu, baik pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, cukai, dan seterusnya lah, gitu ya. Itu potensinya besar. Bahkan ada ahli dulu yang menghitung Indonesia ini pendapatan dari seluruh pajaknya itu bisa mencapai 10 triliun. 10 triliun, bayangkan. Sementara hutang kita ini cuma 6.000 triliun. Kalau pajak itu mampu dihilangkan korupsinya, maka dalam 1 tahun kita bisa lunas pajaknya. Hutangnya maksud saya. Coba. Kalau menekan korupsi, maka kita akan menjadi negara yang besar dan negara yang mandiri. Jadi itu yang perlu dilakukan. Tetapi biasanya pemerintah yang mencoba untuk memberantas korupsi itu tidak pernah terwujud, begitu ya. Mereka kemudian masuk ke dalam lingkaran setan, the satanic circle tadi itu, sehingga kemudian tetap kebijakannya tidak menunjukkan
good governance, pemerintahan yang bersih, sehingga ya pendapatan negara juga tidak naik-naik gitu. Yang kaya adalah para pejabatnya. Dan lihatlah misalnya banyak petugas pajak dan pejabat pajak itu yang kemudian ditangkap oleh KPK dan penegak hukum yang lain gitu kan. Itu contoh gitu. Jadi kalau mau maju mandiri berantas korupsi, maka pendapatan dan pemasukan negara itu akan meningkat, dan begitu pula belanja negara itu akan efektif karena tidak dikorupsi. Tetapi apakah mungkin? Nah, itu yang perlu dijawab oleh kita semua. Gitu. Kan korupsi itu sekarang dari tingkat pusat sampai tingkat desa ya. Pak. Nah, itulah masalahnya. Ada yang bilang kalau Indonesia ini tidak sekaya Indonesia, maka sudah lama Indonesia ini bubar, ambruk, karena dikorupsi dari berbagai sisi, gitu. Dari hulunya dikorupsi, dari hulunya dikorupsi, dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai kelompok masyarakat itu dikorupsi. Tapi itu masih jalan gitu ekonomi. Coba kalau negara lain, mungkin sudah bubar. Gitu. Bagaimana kalau tidak dikorupsi? Betapa kita Indonesia yang sekarang menjadi negara berkembang itu pasti akan menjadi negara maju. Gitu. Itu kira-kira. Ada yang lain? Cukup ya? Oke, Ya, Pak. kita cukupkan dulu materi ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, saudara, bukan tugas, ini karya. Silahkan saudara cari persamaan teori modernisasi dan teori dependensia. Silakan saudara cari apa persamaan teori modernisasi, kemudian apa dengan teori dependensia, dan apa perbedaan di antara dua teori itu. Ya, cari persamaannya, kemudian cari perbedaannya. Silakan, saya berharap kira-kira saudara tidak banyak yang sama penjelasannya seperti kemarin. Ya, nanti kita ketemu pekan depan. Sebelum kita kuliah, saudara menyampaikan itu satu persatu. Jelas? Baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.